terapkan, tidak harus berdasarkan visualisasi, kinestetik ataupun audio ya. Namun kita juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dengan berbagai macam kebutuhan belajar siswa, baik kesiapan belajarnya, minat belajarnya ataupun profil belajar murid-murid kita. Tentu dari diferensiasi itu kita bisa memberikan satu layanan kebutuhan peserta didik itu terpenuhi. Kompetensi lulusan yang dituju dari modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik Bapak Ibu, yaitu nanti Bapak Ibu akan secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam peningkatan kompetensi dan kematangan diri. Kemudian Bapak Ibu juga akan memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid, dan Bapak Ibu juga akan memiliki keterampilan bagaimana menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru ataupun rekan sejawat. Sementara capaian umum modul ini adalah memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, kemudian menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching, serta melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nanti mungkin di PI berikutnya Bapak Ibu akan juga melakukan praktik coaching ya bersama dengan rekan sejawat. Bapak Ibu bisa berperan sebagai coachnya dan rekan sejawat bisa berperan sebagai coachnya. Kemudian capaian khusus dari modul ini adalah Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, facilitating, dan training. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi dan menjelaskan prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ini cukup banyak Bapak Ibu. Karena memang di modul ini tuntutannya cukup untuk bisa diimplementasi ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami dulu konsep-konsep dasarnya terkait dengan coaching ini dan membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Dan Bapak Ibu nanti praktiknya adalah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta dan mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Nanti Bapak Ibu bisa berperan sebagai coaching presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Dan tentu Bapak Ibu juga akan memberikan kemampuan memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching dan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan pada paradigma berpikir coaching. Agendanya Bapak Ibu kita akan lalui seperti biasa, pembukaan, review pembelajaran, aktivitas sesi di ruang kolaborasi, yaitu Bapak Ibu melakukan latihan, kemudian kita akan lakukan refleksi aktivitas pembelajaran setelah Bapak Ibu ada di room breakout room-nya, kemudian kita tutup dengan penutup. Baik Bapak Ibu, di kegiatan pembukaan ini tadi kita sudah salam sapa ya, dan kita akan membuka kegiatan belajar kita dengan berdoa. Monggo disilahkan kepada teman Bapak yang bisa berkenan memandu untuk berdoanya. Enggak, Bapak? Siapa yang? Iya, enggak. Pak Ali, enggak. Pak Ali masih di mute, apakah? Masih di mute ya? Suaranya tidak terdengar.
Masih tidak terdengar Pak suaranya. Iya. Oh, boleh. Pak, mohon maaf Pak Ali suaranya belum terdengar ya. Mungkin dialihkan ke Pak Mulia. Baik Ibu, ada suara ya Bu ya. Baik, Ada. terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Nenti sudah memberikan kesempatan kepada saya. Uh, Kepada teman-teman guru hebat semua, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran modul 2.3 ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua. Amin. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Nenti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulia yang sudah memandu doa. Semoga aminnya yang sama-sama kita lantunkan menjadi sebuah cara kita bermohon kepada Allah untuk dikabulkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk kepada tahap berikutnya, kita akan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon diikuti gerakan, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan ice breaking? Ada yang sudah menyiapkan ice breaking mungkin? Ibu punten suaranya hilang. Oh, suara Ibu nggak ada? Enggak, suara saya tadi, maaf Bu. Oh Terima ya, kasih. oke Mbak Ali, tidak apa-apa ya. Sekarang sudah jelas. Oke baik. Ada yang punya ice breaking? Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan ice breaking. Oke. Kalau tidak, ice breaking ini mudah-mudahanบ้านนั้นขายได้เป็น10 ล้าน เฮียอยากได้แบบมุ้ยบ้างอะต้องทำไงอ่ะ เฮียรู้ปะว่าสิ่ง biasa itu anak pramuka ya yang menyanyikan lagu itu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan Marina menari di atas menara gerakannya tidak salah ya Bapak Ibu. Biar fokus bahwa kita sedang hadir di ruangan ini seperti mungkin Bapak Ibu suka lakukan mindfulness dengan anak-anak kita, dengan murid-muridnya di kelas untuk pembelajaran kemarin ya di PSE atau pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai menerapkan teori-teori yang sudah kita peroleh pada setiap modul, dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas menyelesaikan tugas ya, tetapi itu betul-betul sekali bagi Bapak Ibu itu bermanfaat dan menjadi bagian dari cara kita menghadirkan satu kelas pembelajaran yang berbeda. Mungkin sebelum kita ada di kelas guru penggerak ini, proses pembelajaran yang kita hadirkan mohon maaf mungkin monoton ataupun belum bervariasi, ataupun hal-hal yang kita hadirkan itu masih bersifat standar. Namun dengan pemahaman Bapak Ibu dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul kemarin 2.2, Bapak Ibu sudah banyak sekali referensi
pengetahuan, pemahaman, bahkan mungkin kompetensi Bapak Ibu yang bisa dipraktikkan, yang bisa diimplementasikan, yang kemudian itu, menambah peran kita sebagai guru di kelas, sebagai pendidik, dan label kita sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan, eee, apa yang sudah Bapak Ibu terapkan ataupun, peroleh selama pendidikan ini betul-betul berdampak hadirnya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Terutama mungkin kepada murid-murid kita ya, kemudian rekan sejawat yang mungkin, banyak imbas yang, dari hasil kita, telah belajar di, setiap modulnya ini. Dan kalau merujuk dari hasil penugasan yang setiap, alurnya sudah Bapak Ibu selesaikan di setiap modul, mungkin merefleksi dari apa yang sudah, Bapak Ibu selesaikan ya. Ada yang progresnya dari modul 1.1 sampai modul 2.2 itu yang bertumbuh, progresnya baik. Mungkin pada saat penugasan awal, mohon maaf misalkan saja, pemahaman keterampilan IT-nya terkait dengan pengumpulan tugas itu, masih belum familiar misalkan. Namun seiring dengan seringnya Bapak Ibu menyelesaikan tugas, maka keterampilan IT karena Bapak Ibu sering berinteraksi dengan IT tersebut semakin fasih dan semakin, kualitas hasil pekerjaan Bapak Ibu yang dilaporkan itu semakin baik gitu. Walaupun mungkin tidak hanya pada konsep kemampuan IT atau digitalnya, namun, yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menuangkan pemikiran Bapak Ibu terkait dengan, alur tugas yang, ada di setiap modulnya. Namun juga ada yang bertumbuhnya, menurun gitu ya, seperti mungkin bisa jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang super sibuk di sekolahannya, sehingga mungkin untuk bisa menuntaskan setiap alur pekerjaan yang menjadi tugas, dalam setiap, alur merdekanya, itu, menyisakan waktu gitu ya, hanya sisa waktu saja karena memang kesibukan-kesibukan. Dan beberapa mungkin, ada yang, lewat dari due date ya, sehingga, kalau misalkan seperti unggah, di ruang kolaborasi ya, unggah tugas ruang kolaborasi, karena produk kelompok itu pasti secara, logika ya, akan sama nilainya. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang membedakan itu adalah bagaimana Bapak Ibu unggah tugas tersebut apakah masih di dalam, due date-nya, sehingga itu akan mendapatkan atau, menghasilkan poin yang tertinggi. Atau bisa jadi keaktifan Bapak Ibu pada saat berada di 2 sesi ruang diskusi ataupun presentasi, itu juga akan menjadi bagian dari, akumulasi penilaian yang berbeda, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau kemudian di setiap kalau misalkan Bapak Ibu terekam, tapi wallahualam ya, apakah terekam apa tidak, setiap nilai-nilai yang Bapak Ibu capai itu, "Kok beda ya saya dengan nilai teman saya pada saya satu kelompok?" Itu jangan heran ya, karena memang, di setiap, indikator dalam, penyelesaian tugas itu, setiap orang akan berbeda gitu ya, tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menghadirkan diri saat belajar, baik di sesi 1 maupun sesi 2 dan menyelesaikan tugas itu secara on time gitu. Mungkin itu, sekelumit terkait dengan karena saya juga harus mengisi refleksi Bapak Ibu atau menilai refleksi Bapak Ibu yang 2 mingguan, kemudian, alur dari unggah tugas, demonstrasi, kontekstual, ya, dan mungkin ada satu yang belum beberapa dari teman-teman semua yang belum mengisi, penilaian terhadap fasilitator, ya. Ada ya Bapak Ibu ya di menu, di sana, beberapa ada yang belum, jadi mohon, karena kita saling menilai, maka mungkin kita akan, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas dan peran kita masing-masing, begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Tujuan, kegiatan kita kali ini dari pembelajaran di modul 2.3 ini Bapak Ibu, nanti dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP lainnya dan berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Jadi ini adalah satu ruang kesempatan yang leluasa bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan keterampilan melakukan coaching sesuai dengan aturan, yaitu kita menggunakan alur tirta ya.
tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab adalah ritme pelaksanaan daripada coaching yang kita percayai bahwa dengan menggunakan alur Tirta ini adalah satu strategi yang sangat mudah dilakukan dan teridentifikasi dihasilkan satu capaian dari coachingnya itu yang luar biasa berubah gitu. Kemudian skenario pembelajaran kita Bapak Ibu di 4JP at 45 menit atau kurang lebih 180 menit ini kita akan banyak terpetakan prosesnya di 3 kegiatan ini, dan kegiatan paling banyak itu akan ada di latihan coaching Bapak Ibu, 60 menit ya, 1 jam sendiri Bapak Ibu akan punya keleluasaan waktu, ngapain aja nanti selama 60 menit itu nanti di tahap berikutnya akan diinfokan. Kemudian juga Bapak Ibu akan melakukan refleksi diri, latihan coaching, ya, dan refleksi aktivitas pembelajaran. Nanti di dalam breakout room juga akan ada refleksi ya di setiap sesinya, di setiap peran Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga bisa mengetahui sejauh apa keterampilan Bapak Ibu melakukan teknik coaching tersebut. Dan di penutup kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran, mengingat tahap belajar berikutnya, dan penutupan dengan foto bersama. Kesepakatan belajar seperti biasa Bapak Ibu, saat Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, hanya berdua saja di dalam kelompoknya, berarti nanti akan ada 6 kelompok atau ada 6 ruangan breakout room-nya untuk Bapak Ibu manfaatkan semaksimal mungkin untuk berperan di sana, baik sebagai coach maupun coachee ya. Dengan ketetapan kesepakatan belajar dari awal tadi, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti silakan Bapak Ibu menyiapkan dulu misalkan temanya apa dan seterusnya ya. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan saat Bapak Ibu diberi ruang yang cukup luas, itu memberikan satu kesempatan Bapak Ibu untuk eksplor diri. Baik Bapak Ibu, kita lakukan selanjutnya adalah mereview pembelajaran modul 2.3 di alur yang pertama, mungkin mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Di dua alur itu Bapak Ibu banyak sekali mendapatkan informasi, pemahaman, pengetahuan terkait dengan supervisi akademik ya, ataupun coaching itu sendiri. Maka disilahkan Bapak Ibu dengan menggunakan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa mengisi, sebentar saya bukakan dulu ini ya, bisa mengisi di Mentimeter Bapak Ibu, bisa di scan barcode dulu untuk linknya. Kalau tidak di ruang di kolom chat, linknya saya sematkan untuk Mentimeter Bapak Ibu. Silahkan diklik atau Bapak Ibu masuk ke ruangan ini dengan memanfaatkan kode yang ada di atasnya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya sematkan di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa join di mentimeter.com dengan menggunakan kodenya 26972682. Silakan sampaikan apa yang sepengetahuan Bapak Ibu terkait dengan mengapa coaching itu diperlukan dalam pendidikan. Pertanyaan satu ya. Oh sorry Bapak Ibu, itu udah pertanyaan kedua, saya ngelompat. Ini ya Bapak Ibu, ini dulu pertanyaannya, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang Tirta? Mohon maaf. Boleh di scan barcode juga kalau misalkan tidak terlihat kodenya. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Mentimeter ini sebagai bagian dari Bapak Ibu menuliskan, menuangkan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan
tirta atau alur tirta. Apakah kesulitan? Ini saya sudah submit tapi sepertinya belum masuk ya Bu ya. Cek ke alur coaching, jawabannya? Sudah ada respondennya? Saya sudah masuk juga tapi belum. Saya sudah submit tapi belum masuk ya. Oke, mungkin OTW ya. Sudah ada 2 partisipan yang menjawab. Mangga yang lain. Sebuah model coaching, alur percakapan coaching, alur coaching, identifikasi, rencana. Mungkin belum tuntas ya. Terbatas Bu, hanya 25 karakter ya jawabannya. Begitu? Iya, jadi tidak bisa lebih dari 25 karakter. Iya, hanya terbatas sih. Iya, berarti modelnya jangan begini ya. Oke deh. Oke, tapi tetap silakan Bapak Ibu yang bisa nanti penjelasannya secara lisan aja. Silakan kalau ada yang ingin menjawab secara lisan, yang lain boleh terus. Baru ada 7 responden untuk menguatkan konsep yang sudah dituangkannya. Ada yang nggak di spasi ya, tujuan, identifikasi, rencana. Oke. Siapa yang ingin menjawab secara lisan? Oke, mangga Bu Dela. Ya, terima kasih Ibu. Jadi yang saya ketahui tentang tirta adalah tirta ini merupakan alur ya, alur yang ini sebenarnya kependekan dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, alur ini dibuat untuk mendapatkan informasi yang spesifik, tapi nggak terlalu detail, jadi supaya bisa digali saat berefleksi atau berkolaborasi. Nah, saat melakukan percakapan, perencanaan, jangan minta coach untuk mengisi form gitu, tapi mendapatkan jawabannya ini melalui wawancara dan penggalian secara mendalam. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dela tentang pemahaman tirtanya ya, tirta sebuah alur yang digunakan pada saat kita melakukan coaching. Oke. Baik, Bu Diah mau melengkapi atau menambahkan? Silakan. Ya, kurang lebih sama Ibu mengenai alur tirta ini ya. Kalau menurut saya tadi menguatkan aja, yaitu tirta ini adalah alur percakapan coaching ya. Tujuannya untuk mengarahkan atau ya bahasanya mengarahkan rekan sejawat agar bisa mempunyai keputusan-keputusan yang pada akhirnya dia akan menerapkannya dalam kelas gitu. Seperti itu. Nah, kalau tirta itu kepanjangan dari tujuan, jadi bagaimana coach ini bisa mengarahkan kira-kira tujuan dari coaching ini apa dulu, seperti itu. Nah, coaching kira-kira apa gitu yang mau dirubah seperti ya, atau ada yang permasalahan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, identifikasi, bagaimana mengidentifikasi kira-kira masalah itu masuknya ke kira-kira berat, sedang gitu, mungkin seperti itu ya kalau mudahnya lah gitu. Seperti itu. Kalau mau berat berarti sangat penting untuk dilakukan pemenahan segera seperti itu. Kalau rencana aksinya apa kira-kira yang
kira-kira memungkinkan dilakukan oleh rekan sejawat ya ataupun guru ya. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu bagaimana komitmennya ke depan agar guru ya bisa gitu untuk melakukan perubahan. Jadi itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah. Setuju ya teman-teman semua atas pendapat Bu Dela dan Bu Diah terkait dengan Tirta. Semuanya sudah mengarah kepada jawaban terkait dengan Tirta. Ini mungkin karena terbatas karakter sehingga Bapak Ibu tidak bisa menuangkan pemahaman menuangkannya secara tertulis full ya. Bu Sri, pertanyaan kedua boleh? Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Bu Sri ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu tentang mengapa sih coaching itu sudah ada diperlukan dalam pendidikan. Mangga Bu Sri. Mungkin diantaranya ada jawaban dari Bu Sri. Ya, baik Ibu. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa coaching diperlukan dalam pendidikan. Kita sebagai guru tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, keterampilan coaching ini sangat penting kita miliki Ibu, yaitu kalau dengan murid kita menggunakan prinsip AMONG. Yang Tuturi Handayani, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Marjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian selain kepada murid kita juga harus memiliki keterampilan coaching terhadap rekan sejawat kita. Apalagi kita sebagai calon guru penggerak yang mungkin suatu saat diberikan amanah untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, dan kita harus bisa melakukan keterampilan coaching ketika melakukan kegiatan supervisi akademik seperti itu, karena yang diharapkan dari kegiatan supervisi akademik itu adalah untuk memberdayakan rekan sejawat. Jadi muncul kesadaran diri, kemudian potensi diri dari rekan sejawat itu bisa kita maksimalkan nantinya. Seperti itu Bu. Kenapa diperlukan dalam pendidikan. Jadi untuk murid kita juga sangat perlu dan untuk rekan sejawat juga sangat diperlukan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Ada lagi pendapat terkait dengan kenapa sih kita nih selaku pendidik ya atau coaching itu diperlukan dalam dunia pendidikan? Adakah yang ingin bertambah lagi? Ya, jadi coaching ini strategi komunikasi yang paling ideal bagi seorang pendidik ya. Apakah itu perannya sebagai pimpinan, sebagai guru, atau sebagai tenaga pelaksana, atau mungkin sebagai siswa. Jadi semua jenjang atau semua ranah dari bagian yang terlibat dalam pendidikan itu sangat tepat bila melakukan komunikasi yang kita terapkan itu dengan teknik coaching. Karena konsepnya adalah membantu seseorang untuk belajar, ya, bukan untuk mengajari. Jadi bukan harusnya begini gitu, tapi bagaimana kita punya keahlian, keterampilan menggali potensi yang memang dimiliki oleh seorang coach misalkan. Dan keterampilan menggali itu adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatih, tidak bisa kita mampu secara ujuk-ujuk atau secara tiba-tiba. Karena bisa jadi kecenderungan kita itu akan memberitahu, akan memberikan saran, akan memberikan sesuatu intervensi bisa saja menurut versi kita, menurut apa yang kita lakukan. Nah, penting lagi pada saat Bapak Ibu nanti punya peran sebagai seorang pimpinan. Tentu dengan keterampilan coaching ini akan memberikan satu nuansa komunikasi antara pimpinan dengan guru-guru, dengan tenaga administrasi ataupun dengan siswa. Itu adalah komunikasi-komunikasi yang membangun, komunikasi-komunikasi yang menemukan potensi dari masing-masing yang menjadi bagian dari coachingnya. Begitu ya, mungkin kita sangat perlu mengembangkan keterampilan coaching ini, terutama dengan menggunakan alur yang paling mudah kita lalui dan kita lakukan itu adalah dengan alur Tirta.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mereview pembelajaran yang sudah dilalui dari modul 2.3 ini, Bapak Ibu semakin kuat, banyak sekali teori-teori pemahaman yang sudah Bapak Ibu miliki, sehingga itu akan menjadi dasar pada saat Bapak Ibu akan mengimplementasikannya. Oke. Ya, ini adalah mind map dari substansi modul 2.3. Konsepnya itu adalah coaching. Di dunia pendidikan, coaching ini dimanfaatkan untuk proses supervisi pembelajaran atau supervisi akademik, atau mungkin supervisi manajerial bagi ketatausahaan. Karena memang ini adalah satu strategi pendekatan yang sangat ideal bagi dunia pendidikan, maka coaching dipilih sebagai satu cara yang bisa diterapkan. Konsep di dalam materi coaching ini di modul 2.3 ada konsep coaching secara umum dan konsep coaching di dalam konteks pendidikan. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah membacanya kembali ya, kemudian paradigma berpikir dan prinsip coaching, dan tentu ini akan menjadi sebuah cara kita untuk terus ya meningkatkan bagaimana pemahaman dan keterampilan kita terkait dengan coaching. Jadi coaching ini adalah hubungan kemitraan yang dibangun dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Jadi membangun kemitraan melalui proses percakapan agar satu potensi pada diri klien tersebut itu muncul dan mereka si klien tersebut mampu mengidentifikasi hal-hal yang memang menjadi pemicu di dalam pemikirannya. Kemudian si klien tadi juga mampu menemukan potensial maksimum di dalam dirinya, dan kemudian itu akan menjadi sebuah cara penemuan solusi keprofesionalan dari seorang klien. Itu adalah definisi daripada coaching. Nah, seorang coach terhadap coachingnya atau proses coaching ini adalah bagaimana seorang coach itu mampu menghantarkan seseorang dari titik atau situasi di mana dia saat ini. Misal saat ini setelah kita lakukan supervisi pembelajaran atau akademik, ternyata guru tersebut memiliki satu kendala ataupun satu kelemahan ataupun satu permasalahan yang kemudian si guru tadi itu bisa mengetahui, oh ternyata saat ini saya ini kurang dalam hal misalkan mengelola kelas atau dalam hal pembelajaran pemanfaatan model-model pembelajaran, sehingga kelas menjadi terdampak di dalamnya. Nah, keterampilan kita menggali bagaimana dia bisa mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki, kenapa penyebabnya, dan kemudian mereka juga mengaitkan dengan hal-hal yang lain, sehingga di situasi sekarang yang kemudian digali dengan alur tirta, dia bisa berada atau berpindah ke situasi yang diinginkan. Kalau yang awalnya misalkan si guru tersebut belum bisa menguasai kelas ataupun pengelolaan kelas belum maksimum, penggunaan model belum maksimum, maka ada dorongan dari seorang coach untuk bisa membangun bagaimana dia menemukan sebetulnya potensi yang ada di dalamnya. Ya, dengan cara mengidentifikasi dan melakukan rencana aksi. Nah, sehingga terjadilah perubahan paradigma dari sebelum yang tadi misalkan belum baik menjadi baik, tadinya belum kuat menjadi kuat, tadinya belum paham menjadi paham. Nah, perubahan-perubahan ini kita gali melalui proses coaching, ya, sehingga situasinya memang betul-betul berubah dari saat ini menuju saat yang akan datang atau berikutnya. Jadi ada perubahan paradigma yang dihasilkan dari proses coaching ini. Ada 3 prinsip proses coaching, yaitu kemitraan, bagaimana kita membangun sebuah kemitraan yang baik, yang harmonis, itu ditandai dengan adanya tujuan dari percakapan yang disepakati. Jadi
Tirta ini menjadi sebuah alur yang sangat ideal untuk bisa kita lakukan coaching. Kemudian idealnya tujuan datang dari si coach. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu melakukan praktik coaching, ya tujuan itu hadirkan dari lisan yang dimunculkan seorang coach. Ya. Nah, disinilah terjadi sebuah kemitraan bagaimana terbangun, oh sama-sama si coach akan menggiring sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tujuan dari sebuah coaching tadi itu betul-betul dibutuhkan, ditemukan sebuah solusi ataupun tujuan akhirnya. Dan kemudian percakapannya itu bersifat kreatif. Kenapa? Tidak ada instruksi, tidak ada saran, tidak ada pressure ya terhadap klien ataupun terhadap coach. Yang terbangun adalah percakapan dua arah. Percakapan yang dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach, dan percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Nah, inilah satu percakapan yang kreatif. Ya, tidak ada satu misalkan coach berharap coachnya bisa memberikan masukan. Nah, kalau misalkan si coach mengarahkan ke sana, kita kembalikan lagi, gali lagi bagaimana sebetulnya si coach itu punya potensi. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan teknis bertanya yang terbuka, itu akan menjadi sebuah cara membangun coach untuk menemukan, mengidentifikasi potensi yang ada di dirinya. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Bagaimana percakapan harus ditutup dengan sebuah kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Jadi semua aspek yang kita diskusikan di dalam percakapan coaching itu tidak bersumber dari seorang coach, tapi seluruhnya diputuskan, diidentifikasi, disampaikan tujuannya itu adalah oleh seorang coach. Dan percakapan ini menghasilkan rencana tindakan. Sehingga rencana tindakan inilah yang menunjukkan bahwa ada satu perubahan dari titik di sini menuju titik di sana. Nah, perlu kita kuatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan mindset seorang coach, karena nanti Bapak Ibu lebih cenderung bila berperan sebagai seorang pimpinan, itu lebih cenderung sebagai seorang coach, maka perlu kita kuatkan lagi mindset kita, bahwa kita perlu memfokuskan apa yang menjadi rencana coaching itu adalah pada coach. Kenapa kita melakukan diskusi percakapan terhadap coach? Tentu itu yang menjadi fokus ya. Jangan kemudian pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui itu menjadi referensi bagi si coach, berarti itu ada pengarahan gitu ya. Nah, itu tidak disarankan untuk kita bangun. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Tentu dengan bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak tadi, itu akan menjadi sebuah cara kita untuk menggali bagaimana sebetulnya seorang coach itu punya potensi, punya sesuatu yang memang bisa kita angkat atau bisa kita gali gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu adalah memiliki kesadaran diri yang kuat ya. Bagaimana kita membangun kesadaran diri yang kuat? Tadi bersikap ingin tahu lebih banyak itu bahwa seyogianya seorang coach itu memelihara rasa ingin tahu ya yang besar terhadap apa yang membuat coachnya itu memiliki pemikiran, pendapat, perasaan tertentu. Jadi berusaha kita gali, tapi bukan kepo ya. Kepoannya kita itu terkait dengan topik ataupun tujuan yang memang kita ingin angkat. Kemudian tadi memiliki kesadaran diri yang kuat, bahwa kesadaran diri yang kuat ini mampu membangun seorang coach itu untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil sebuah intisari dari identifikasikah atau rencana aksikah yang disampaikan oleh seorang coach, yang kemudian itu menjadi sebuah catatan bagi seorang coach
untuk bisa menjadi kesimpulan mungkin ya, adanya perubahan yang terjadi selama proses, pembicaraan. Kemudian juga, mampu menangkap adanya emosi ataupun energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan. Misalkan kecewa, sedih, marah, itu Bapak Ibu bisa menjadi bahan. Misalkan, "Tadi Ibu kenapa berceritanya begitu dengan emosi?" Misalkan, "Kenapa Ibu kelihatan kecewa? Kenapa Ibu kelihatannya bersedih saat menceritakan itu?" Nah, itu menjadi sebuah, kemampuan kita, dikaitkan dengan KSE ya, kesadaran diri kita yang kuat untuk mengenal bagaimana, perasaan Koci tadi ya saat, menceritakan ataupun, mengidentifikasi hal-hal yang memang menjadi permasalahannya. Nah, ini menjadi sebuah, strategi kita agar mindset kita juga akan semakin kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan ya. Jadi coach itu harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada pada seorang coachee dan itu menjadi sebuah, apa ya, sesuatu yang memang diharapkan di masa yang akan datang. Jadi peluang-peluang yang, disampaikan, diceritakan oleh si orang coachee itu, oleh coach itu bisa dijadikan sebuah, catatan ataupun rencana yang, masa depannya. Oke. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan, mindset seorang coach itu harus dikuatkan. Kemudian, kompetensi seorang coaching ya, Bapak Ibu seorang coach itu harus, memiliki satu keterampilan yang khusus yang bisa kita, kuatkan lagi sebagai, keterampilan yang mampu membantu memindahkan posisi dari sebelum ke sesudahnya dengan satu progres dari seorang coachee. Nah, salah satunya itu adalah Bapak Ibu dengan keterampilan, mempresent ya, mampu hadir secara utuh ya bagi, coachee kita. Jadi kalau misalkan kita sedang berbicara dengan coachee, kita jangan nyambi dengan kegiatan lain atau jangan sibuk dengan, berbicara dengan yang lain. Fokuskanlah, present-kan, hadirkan diri kita betul-betul, menyimak, mendengarkan ya apa yang menjadi, kebutuhan dari seorang coachee. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coachee dan ini menjadi bagian dari kesadaran diri Bapak Ibu, praktekkan dari, KSE-nya, membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain dan bersikap terbuka, bersikap sabar, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Ya, ini adalah present-nya dari keterampilan seorang coach ya. Kemudian kita juga, mampu mendengarkan secara aktif. Ini adalah satu bentuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara atau seorang coachee dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Jadi gestur tubuh dari seorang coachee juga itu bisa menjadi sebuah, catatan kita untuk memahami dari, permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee. Kemudian, mendengarkan aktif. Nah, Bapak Ibu juga bisa berperan untuk mendengarkan secara aktif. Berikan respon, ya kemudian kalau misalkan kita melakukannya secara online daring misalkan karena tidak bisa memberikan respon sentuhan ataupun tatapan langsung, maka kita berikan respon dengan oke, baik, pokoknya jadi ada satu respon yang menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan, tidak diam saja. Tapi pada saat kita mendengarkan aktif, ada 3 hal yang tidak bisa kita mendengarkan ya, yaitu asumsi. Jadi tidak ada alasan yang tidak bisa untuk mendengarkan. Untuk asumsi ini sudah mempunyai anggapan tertentu. Jadi pada saat kita mendengarkan, oh ternyata coachee ini seperti ini. Nah, itu hindari Bapak Ibu untuk berasumsi terhadap percakapan yang sedang dilakukan. Kemudian jangan melabel atau jangan menghakimi. Memberi label pada seseorang dalam situasi tertentu pada saat terjadi percakapan coaching itu sangat menghentikan tindakan kita sebagai seorang coach untuk menggali lebih lanjut. Karena kita sudah melabel, oh ternyata coaching ini seperti ini.
itu tidak disarankan. Dan asosiasi mengaitkan dengan pengalaman pribadi ini pun tidak disarankan Bapak Ibu. Saat coach sedang bercerita terkait dengan sebuah harapan-harapannya, kemudian coach mengasosiasikan, mengaitkan dengan, oh dulu kalau saya mah seperti ini, seperti ini. Ternyata dari mendengarkan kemudian kita memberikan asosiasi itu ternyata tidak dibenarkan ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu pertanyaan-pertanyaan untuk mengarah kepada pertanyaan berbobot ini adalah pertanyaan yang lahir dari kita mendengar. Jadi ada saling mengaitkan antara satu jawaban yang kita dengarkan dari seorang coach yang kemudian kita kita ambil satu benang merahnya dan kemudian kita gali kembali dengan pertanyaan berikutnya. Jadi terus menggali sampai kepada mungkin konsep awalnya hanya satu titik, tapi karena keterampilan kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, itu bisa melebar menjadi sebuah garis, sebuah lengkung, sebuah bulatan ya, sehingga itu akan menjadi referensi yang semakin membantu bagi si coaching-nya sendiri bahwa sebetulnya mereka memiliki satu solusi, mereka memiliki potensi begitu ya. Kemudian berbentuk pertanyaannya terbuka ya. Bentuk pertanyaan terbuka itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjawabnya hanya ya atau tidak ya. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang berpikir, yang nalar, yang kemudian menjadi sebuah jawaban yang yang sifatnya diterima gitu ya. Misalkan bagaimana, apakah gitu ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka itu yang memberikan satu nuansa jawaban yang lebih luas lagi. Kemudian membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Nah ini adalah satu bentuk tahapan refleksi yang mungkin kita sandingkan pada saat kita melakukan sebuah coaching. Dan diajukan pada saat yang tepat. Tentu mengajukan pertanyaan berbobot ini disesuaikan dengan kondisi coach pada saat menjelaskan ya. Kemudian juga pada saat berhenti setelah menjelaskan gitu ya. Jangan belum selesai tetapi kemudian masih atau dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin satu hal yang menjadi referensi kita. Bentuk pertanyaan terbuka itu kalimatnya atau kata tanyanya adalah apa, bagaimana, seberapa, dan tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa, karena dua kata ini akan seolah-olah menjudge, menghukum atau mengintervensi gitu ya, menyudutkan. Bukan pertanyaan tertutup seperti apakah, sudahkah, apa sudah, pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Dan mendengarkan bertanya dengan teknik rasa ya, dengan teknik rasa. Ini mungkin yang perlu dilatih kembali bagaimana kita bisa terampil menerapkan sebuah percakapan dengan teknik coaching. Kemudian alur percakapan Tirta, Bapak Ibu tadi sudah ditanyakan ya. Alur percakapan Tirta ini dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Masing-masing ini memiliki pola pertanyaan yang berbeda sesuai dengan alurnya. Sesuai dengan alurnya, sehingga di sana Bapak Ibu dituntut memiliki keterampilan yang membangun bagi coach untuk bisa terbuka, bagi coach untuk bisa menghantarkan, menyampaikan dari apa yang memang jadi bahan diskusi ataupun percakapan tersebut. Jadi di tujuan ini yang dimaksud ini adalah bagaimana seorang coach membuka sebuah percakapan terhadap coaching-nya ya, dengan mempertanyakan atau menanyakan
misalkan dengan apa agenda kita hari ini dalam percakapan atau topik kita dalam percakapan ini. Kemudian hasil apa yang ingin dicapai dari percakapan ini. Jadi tujuan itu perlu disampaikan di awal agar arah dari komunikasi atau percakapan itu betul-betul bermakna, tidak ngalor ngidul, tidak ceritanya di luar konteks gitu. Nah, percakapan coaching dengan alur tirta ini itu tidak usah lama-lama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu nanti sebagai pimpinan cukup maksimal itu menggalinya 1 jam paling lama, itu paling lama Bapak Ibu, karena nanti kalau sudah lewat dari sana ceritanya sudah macam-macam. Mungkin pertanyaan yang bisa kita hantarkan kepada coach tadi dengan alur tujuan tadi, yang pertama pertanyaan tentang agenda misalkan saja ya, apa yang topik atau agenda percakapan yang kita ingin peroleh hari ini. Apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari percakapan ini? Jadi pertanyaan pertama adalah apa topiknya, yang kedua itu adalah apa yang ingin dicapai dari percakapan ini. Itu di tujuan. Kemudian alur yang kedua itu mengidentifikasi, ya identifikasi ini berarti Bapak Ibu di tahap ini saat coach membantu coachee untuk melihat, mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Ya, jadi kita ingin tahu nih apa yang dirasakan oleh seorang coachee, maka kita identifikasi. Situasinya sekarang seperti apa, Bapak, Ibu, gitu ya? Atau apa yang mempengaruhi hal itu? Atau situasi yang diinginkan seperti apa? Atau apa yang bisa membuat ini terwujud. Jadi identifikasi itu mulai dari mencari tahu tentang permasalahan atau kondisi saat itu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, atau sesuatu yang diinginkannya seperti apa sih. Kalau misalkan, kenapa ya saat ini kalau saat mengajar, anak-anak itu selalu tidak fokus gitu ya. Nah, kemudian kira-kira menurut Ibu, jangan kira-kira ya, menurut Ibu atau Bapak, apa yang mempengaruhi hal itu? Anak-anak menjadi tidak fokus gitu ya. Terus situasi saat ini seperti apa? Misalkan belajarnya siang, waktu mengajarnya juga sudah jam terakhir gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu yang bisa diwujudkan dari kondisi yang tadi untuk bisa meminimalisir permasalahan yang Bapak Ibu miliki? Itu di fase identifikasi. Kemudian baru kita lanjut ke rencana aksi. Misalkan di sini Bapak Ibu akan punya peran mengeksplor ya, bagaimana seorang coachee itu bisa mengeluarkan gagasan, kemampuan untuk merencanakan ya, ataupun bisa mengaitkan satu situasi dengan situasi yang lain yang kemudian itu menjadi sebuah solusi bagi si coachee. Ya, dan tentu di sini bagaimana Bapak Ibu juga bisa melakukan brainstorming ya, atau berbagi pengalaman jika diminta itu, tapi tidak bersifat sebagai intimidasi. Ya, apa gagasan ya? Ada gagasan apa untuk itu gitu ya? Apa yang harus disiapkan untuk itu? Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Apa kriterianya? Terus kalau misalkan si coachee seolah-olah akan berbicara lagi, gali terus. Apalagi Bapak Ibu, apalagi gitu ya. Jadi jangan hanya 1 item, 2 item selesai, tapi gali sebanyak-banyaknya di rencana aksi yang akan direncanakan oleh si coachee tadi. Dan kemudian untuk tanggung jawab ini adalah satu konsep bagaimana coachee merancang untuk implementasi dari rencana aksinya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang tadi disampaikan. Terus kapan pelaksanaannya? Siapa yang perlu dihubungi? Bagaimana Bapak Ibu memastikan ini bisa berjalan dan siapa yang perlu dimintai dukungannya? Nah, itu adalah satu pertanyaan yang menyudahi sebuah alur tirta dan tidak mengambang, tetapi ada satu capaian yang akan dieksekusi oleh si coachee tadi. Misalkan, minggu depan saya akan mencoba untuk melakukan ini. Nah,
nanti di sana Bapak Ibu bisa, bolehkah saya hadir kembali di minggu depan saat Ibu melakukan apa rencana aksinya tadi gitu. Itu juga boleh ya supaya memastikan bahwa tanggung jawab yang akan dilakukannya itu betul-betul tidak hanya sebuah konsep saja atau rencana saja tanpa adanya aksi begitu atau tanpa ada implementasi. Kemudian boleh tuh dengan di alur terakhir ditutup dengan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini gitu ya? Apa yang menjadi insight-nya dari sesi ini? Jadi boleh di closing dengan pertanyaan-pertanyaan itu agar satu hal yang positif yang dirasakan oleh seorang coach dari percakapan yang dilaluinya. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan apa tadi alur percakapan Tirta sesuai dengan mind map yang ada di depan tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini sudah pukul 14. Aktivitas sesi di ruang kolaborasi 1 ini Bapak Ibu nanti akan melakukan latihan di mana Bapak Ibu nanti akan melakukan coaching dengan alur model Tirta. Coaching ini dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 orang CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee ya nanti bergantian. Topiknya itu silakan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu rancang untuk situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun seorang pribadi atau topik lain yang sederhana yang memungkinkan untuk bisa dikomunikasikan dalam percakapan coaching. Kemudian latihan coaching ini dilakukan di breakout room selama 60 menit. Nah, 60 menit ini masing-masing satu orangnya itu 30 menit. Nah, masing-masingnya itu nanti akan bergantian. Misalkan yang pertama itu CGPA misalnya. CGPA pertama dia bertugas sebagai coach, maka CGPB itu akan bertugas sebagai coachee. Nanti setelah 30 menit dengan ritme 30 menit itu persiapan di sini mungkin mempersiapkan tema yang akan diangkat atau topik yang akan dibicarakan. Kemudian pelaksanaannya ini bagaimana penggalian melalui alur tadi ya, alur Tirta ya sampai kemudian seorang coach dan coachee itu betul-betul mengclosing alur Tirta itu dengan tepat. Dan setelah itu masing-masing melakukan refleksi diri. Jadi 30 menit satu orang itu misalkan sebagai seorang coach dia akan mempersiapkan kemudian melaksanakan dan melakukan refleksi diri, dan sebagai seorang coachee ya itu juga sama. Masing-masing Bapak Ibu adalah 30 menit durasinya. Nah, nanti mungkin saya mohon untuk bantuannya di antara 2 orang itu ada yang menjadi co-host untuk merekam, walaupun mungkin ini sepertinya tidak wajib untuk direkam, tapi boleh jadi data ini akan menjadi referensi Bapak Ibu sejauh apa keterampilan tentang coaching ini dengan alur Tirta sudah Bapak Ibu miliki begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mereview kembali rekaman tersebut. Nah, kemudian kalau ini tidak ya, kelas ini semuanya berpasangan, nanti kelas B mungkin yang ada yang bertiga. Masing-masing kelompok, anggota kelompok dan pasangannya ini sudah ada di LMS Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengetahui pasangan masing-masing untuk melakukan coaching ini. Nanti di dalam breakout room Bapak Ibu juga mengisi refleksi diri latihan coachingnya. Di LMS juga ada rubriknya di sana untuk Bapak Ibu isi sebagai satu bentuk refleksi diri pada saat Bapak Ibu melakukan coaching. Jadi lembar refleksi diri latihan coaching diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Ya, pengisian lembar refleksi diri ini dilakukan pada saat Bapak Ibu masih ada di BOR. Ya, nanti dipresentasikannya di main room pada saat kita akan refleksi pembelajaran secara umum. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita di hari ini Bapak Ibu untuk melakukan praktik coaching ya bersama dengan teman CGP-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya dari apa yang sudah disampaikan tadi, atau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan sebelum Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti tetap ada di main room ya.
Ada yang ingin didiskusikan? Saya masuk dulu. Baik, Bapak Ibu. Sebentar. Saya buka roomnya dulu. Ya. Ya, Pak Mulya. Kenapa Pak Mulya? Baik Ibu, izin bertanya Bu, tadi saya sedikit kurang paham Bu tentang lembah tugas ya Bu ya. Lembah tugas itu Refleksi. dibuat refleksi untuk hari ini saja ya Bu ya, bukan untuk besok ya Bu ya. Ya, betul. Kalau hari ini konsepnya Bapak Ibu latihan, jadi Bapak Ibu masih tag lagi gitu ya, ngambil lagi wawancaranya itu boleh. Durasinya cukup panjang, makanya diberikan waktu 30 menit. Jadi misalkan, oh salah tadi pertanyaannya diulang lagi boleh begitu. Jadi Bapak Ibu berlatihlah selama 30 menit per orang tadi, semaksimal mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu, karena saat berlatih ini Bapak Ibu untuk memahamkan dan memfasihkan alur tirtanya. Siapa tahu dari pertanyaan identifikasi misalkan belum terlalu dalam, ya maka Bapak Ibu punya keterampilan tambahan dengan mengulang kembali, gitu. Ya. Nah, refleksi tadi, lembah refleksi diisi pada saat Bapak Ibu misalkan setelah kegiatan, kan ada 5 menit ya untuk refleksi, Bapak Ibu tuangkan tuh, tadi tuh saya masih ada yang kurang ini atau saya perlu meningkatkan yang ini gitu. Nanti besok itu sudah rekaman fix ya. Jadi kalau besok betul-betul harus direkam karena itu yang akan diunggah tugasnya oleh Bapak Ibu, dan besok itu sudah harus alurnya sesuai dengan apa yang memang menjadi satu syarat percakapan. Kok gambar Ibu nggak ada ya? Percakapan coaching gitu. Begitu Pak Mulya mungkin? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Bapak Ibu silahkan kalau yang mau masuk ke breakout room-nya, kecuali untuk yang kelompok 1 tetap di main room. Pintu teater sudah dibuka. Tapi masalah Ibu izin live. Izin live ya Bu, makasih. kan